Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis dari penelitian mixed method, yaitu penelitian pengembangan. Mengapa kita harus melakukan sebuah penelitian pengembangan? Seperti yang telah diuraikan di pertemuan yang terdahulu bahwa sebenarnya penelitian pengembangan itu breakthrough ya, dari penelitian-penelitian yang tadi terlalu dalam atau terlalu luas sehingga kurang bisa dirasakan manfaatnya dengan segera. Nah, mixed method ini memberikan jalan yang cepat, terapan, teknis, dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Banyak pendekatan penelitian tradisional seperti eksperimen, survei, analisis korelasi hanya menekankan pada deskripsi yang hampir tidak memberikan masukan-masukan atau breakthrough-breakthrough yang berguna untuk masalah desain dan pengembangan dalam pendidikan. Oleh karena itu, kita banyak menemukan penelitian yang hanya tersimpan di dalam perpustakaan. Jadi, pada dasarnya kata kunci dari R&D itu adalah sebuah nilai kebaruan dan juga manfaat. Keuntungan R&D salah satunya adalah bagi mahasiswa S1 maupun S2, penelitian ini dapat dipotong dalam tanda kutip di bagian-bagian tertentu, sesuai dengan kebutuhan atau juga kemampuan. Misalnya hanya sampai pada prototype. Penelitian yang hanya sampai prototype, dia juga pasti diawali dengan analisa kebutuhan. Juga melihat kualitas dari produk yang sebelumnya. Penelitian ini dapat segera dipublikasikan tanpa menunggu penelitian selesai secara keseluruhan. Karena kita tahu R&D nanti itu akan banyak sekali tahapannya, baik itu model Borg and Goal, Dick and Carey, dan lain sebagainya. Penelitian R&D ini akan lebih aplikatif atau terapan dan terlihat manfaatnya, dan juga memiliki nilai kebaruan atau novelty yang berujung pada hak kekayaan intelektual. Namun, di samping keuntungan tadi ada kelemahan R&D. R&D membutuhkan waktu yang cukup panjang jika harus sampai benar-benar selesai. Selesai dalam hal ini adalah benar-benar uji coba terbatas, dari mulai prototipe ya, uji coba terbatas sampai uji coba yang diperluas, atau bisa dikatakan uji lapangan, atau biasa disebut dengan uji konsistensi, uji kualitas. Oleh karena itu, perlu dukungan akomodasi yang luar biasa banyak, baik itu pendanaan, waktu, tenaga, pikiran, dan juga tim yang bekerja. Umumnya R&D ini memang dilaksanakan oleh dosen atau peneliti dengan melibatkan mahasiswanya atau tim peneliti. Oleh karena itu, dia pasti mempunyai roadmap atau juga payung penelitian. Yang berikutnya adalah penguasaan tentang produk menjadi sangat penting di sini, baik secara kuantitatif, kualitatif, maupun originalitas ide. Walaupun nilai kebaruannya menjadi tinggi R&D, tapi originalitas ide ini menjadi penting. Mengapa? Karena ide-ide yang sama boleh jadi sudah ada di tempat lain, bahkan di luar negeri. Nah, tugas peneliti untuk mempertahankan bahwa memang ide ini adalah ide originalitasnya dia, novelty, kebaruan, bukan plagiasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tadi, akibat akomodasinya besar sehingga pendanaannya juga cukup besar. Apalagi jika yang disasar adalah produk teknologi tinggi atau high-tech. Boleh jadi bahan dasarnya belum ada di Indonesia. Kita masuk ke perbandingan penelitian konvensional dengan R&D. Penelitian konvensional umumnya sasaran penelitiannya adalah untuk menemukan pengetahuan, baik itu baru maupun pengetahuan yang lama dibuktikan saat ini, dan atau memecahkan masalah-masalah khusus. Sebaliknya, penelitian pengembangan, sasaran penelitiannya adalah untuk mengembangkan produk yang efektif dan adaptable. Artinya adaptif di sini bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Maksudnya efektif di sini boleh jadi dia akan lebih mengenai tepat pada sasaran dan juga lebih efisien. Yang kedua, penelitian konvensional, prosedur penelitiannya bersifat linier. Walaupun di penelitian kualitatif itu ada yang sifatnya non-linier, tapi umumnya dia linier. R&D sifatnya siklus atau siklik. Jadi penelitiannya selalu berputar, selalu menemukan hal-hal yang baru, diperbaharui lagi, lebih bagus lagi, lebih efektif lagi, lebih adaptable lagi. Yang ketiga, hasil penelitian konvensional seringkali tidak siap operasional.
Beda dengan R&D. R&D dia langsung match, langsung bisa dipakai, langsung bisa bermanfaat, langsung bisa digunakan. Produk-produk hasil penelitian pengembangan atau R&D itu bisa kita lihat di sini. Ada dari mulai kurikulum, RPP, LKS, standar operasional prosedur, buku, modul pembelajaran, kemudian modul pengerjaan gedung, model manajemen, kemudian multimedia interaktif, website, software, mekanisasi dalam peralatan-peralatan misalnya mesin bubut atau konstruksi bangunan misalnya dalam mengamplas, plester, masang bata, kemudian juga dalam pengerjaan-pengerjaan baja, BIM, itu sudah mulai masuk ke dalam ranah-ranah yang menggunakan mekanisasi dan otomatisasi serta digitalisasi. Tidak cukup sampai di situ. Ada augmented reality, ada virtual reality, ada artificial intelligence, dan berbagai macam alat-alat laboratorium maupun workshop yang saat ini hanya menggunakan touch dan juga kita bisa lihat secara realitas bagaimana nanti jadinya sebelum itu benar-benar dibentuk. Nah, pemodelan yang semacam ini perlu ada perbaikan yang terus-menerus, continuous, cyclical. Selanjutnya bisa juga dibuat jadi alat ukur atau instrumen. Instrumen seperti PISA, TIMSS, TOEFL, kemudian Scholastic, TESS, atau instrumen-instrumen yang dapat menentukan apakah ada bakteri atau virus di dalam darah kita.